Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 bersama Ibu Ati Lis Mulyanti. Kita memasuki semester 2 ya anak-anak. Kita akan mempelajari bab 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di bab 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja. Ibu guru akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mengetahui makna Al-Malik. Yang kedua, mengetahui makna dan melafalkan 2 kalimat syahadat sebagai bagian dari rukun Islam yang pertama. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran Sub'a Al-Malik. Anak-anak harus tahu dulu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna terdiri atas kata asma dan husna. Asma itu berarti nama dan husna berarti baik. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu berjumlah berapa anak-anak? Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, di antara nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Malik. Nah, itu tadi anak-anak. Kita akan mempelajari pembelajaran Al-Malik. Al-Malik artinya maha merajai. Zat yang maha menguasai alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu pencipta makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, burung dapat terbang, manusia dapat berjalan, pohon dapat berbuah. Itu semua merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai alam dunia dan alam akhirat. Kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kerajaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merajai langit dan bumi beserta isinya. Alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk harus tunduk dan patuh kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai hari kiamat. Nah, itu tadi anak-anak sebagian materi dari pembelajaran Sub Al-Malik. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran Sub B, 2 kalimat syahadat. Nah, anak-anak ada yang tahu syahadat itu adalah rukun Islam apa rukun iman? Nah, syahadat itu termasuk rukun Islam. Kita ingat kembali anak-anak rukun Islam. Mari kita baca, kita lafalkan, kita hafalkan rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, terakhir, menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, anak-anak, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya kesaksian atau persaksian. Setiap orang yang memeluk agama Islam itu wajib mengucapkan apa anak-anak? Wajib mengucapkan syahadat. Nah, kita lanjut anak-anak. Syahadat terdiri dari 2 kalimat yang disebut dengan syahadatain. Syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid. Lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat kedua disebut syahadat Rasul. Lafalnya adalah wa azhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, anak-anak, kalian bisa menghafalkan di rumah secara berulang-ulang supaya lebih hafal. Dan harus hafal juga artinya. Ya, anak-anak. Sekarang kita lanjut. Syahadat tauhid menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas dimintai pertolongan. Wujud mengamalkan syahadat tauhid adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu dilarang menyembah selain Allah. Karena apa? Menyembah selain Allah disebut perbuatan syirik. Kalian ingat ya anak-anak? Menyembah selain Allah disebut syirik. Sekarang kita lanjut lagi. Syahadat Rasul berisi persaksian bahwa Muhammad adalah seorang utusan Allah atau Rasulullah. Muhammad adalah Nabi terakhir. Diingat anak-anak, Muhammad adalah Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada Nabi lagi. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah atau suri tauladan, sehingga umat Islam harus meneladani akhlak mulia beliau. Diingat ya anak-anak, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat muslim, kita harus meneladani mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat syahadat itu diucapkan ketika seseorang hendak masuk Islam dan ketika dibaca orang sholat, orang sedang melakukan sholat, yaitu pada bacaan tahiyat. Anak-anak, dari penjelasan materi pembelajaran subtema sub A Al-Malik dan sub B Allah Subhanahu wa ta'ala Maharaja, ini kita bisa memetik kesimpulan, yaitu Al-Malik artinya Maharaja, Maha merajai. Alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat artinya kesaksian atau persaksian. Setiap orang yang memeluk agama Islam wajib mengucapkan syahadat. Syahadat tauhid menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wujud mengamalkan syahadat tauhid adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat Rasul berisi persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah atau suri tauladan, sehingga umat Islam harus meneladani akhlak mulia beliau. Nah, itulah tadi anak-anak, ibu guru yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, dan anak-anak semoga selalu meningkatkan belajarnya, selalu beribadah, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada kurangnya dalam penyampaian materi, ibu guru mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan bacaan hendalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.